Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Min kitab Khosais al-Ummah Muhammadiyah lil Imam Syekh Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumikum wa bi ulumi sayyidina salihina radhiyallahu anhu wa anhum ila an qala fadlul imamah, keutamaan orang yang jadi makmum. Min fadailil imam annahu kafilun bi husnis sholati wa adaiha. Di antara keutamaan kelebihan imam adalah menjadi penanggung jawab atas bagusnya sholat. Ini yang pertama, seorang imam. Maka hendaknya imam itu yang lebih bagus bacaan Al-Quran. Itu yang pertama. Yang paling qori. Qori di sini bukan nang membaca di acara maulid. Qori di sini yang membaca Al-Quran dengan tajwid, idhar, bujur, ikhfa, pas, idgham, dan ahkam tajwid itu bujur. Baik makharijul huruf, ya, melapatkan huruf dengan ilmu tajwid. Membaca Al-Quran dengan tajwid itu wajib ain, fardu ain. Setiap umat Islam membaca Al-Quran tanpa tajwid haram, berdosa. Makanya wajib setiap kita belajar ilmu tajwid supaya membaca Al-Quran mendapatkan rahmat. Setiap huruf mendapatkan 10 kebaikan. Dan mempelajari ilmu tajwid itu fardu kifayah. Ya. Di pondok pesantren belajar ilmu tajwid itu cukup sudah menggugurkan sekampungan, dosa sekampungan untuk menunaikan belajar ilmu tajwid. Sama sholat jamaah ini fardu kifayah. Bila ada di masjid, di musola, sholat berjamaah meskipun cuma 2 orang, makmum lawan imam, maka menggugurkan dosa sekampungan. Seperti mana sholat jenazah. Bila di kampung tidak ada sholat berjamaah, bila di kampung tidak ada yang alim mengerti ilmu tajwid atau ilmu fikih yang luas, ada hagan pribadi kadang. Itu seperti ada orang meninggal tidak disolatkan, dibiarkan orang meninggal. Ada tawa di patah, syaratnya itu dimandiakan, dikafani, sembahyang akad, hanya dipatah, dikuburkan. Bisa, memang ada pesantren
Inggih. Selama dia bisa sesuai Al-Fatihahnya, yang wajib Al-Fatihah. Al-Fatihah itu harus bujur dengan ilmu tajwid. Kalau dia bisa membaca Al-Fatihah seperti mana hukum tajwid, itu cukup. Meskipun tidak belajar, tapi ngalih dicari kebanyakan yang bisa sesuai Al-Fatihah dengan hukum tajwid yang belajar tajwid. Ya. Kalau ada yang jadi imam kemudian ilmu tajwidnya kurang pas, panjang pendeknya kada pas, ikhfanya kada pas, maka makruh jadi imam. Sah cuman makruh. Tapi kalau merubah huruf ghairil maghdubi alaihim walad dan dirubahnya, bukannya merubah, memang ini kada kawah. Itu bila kada kawah makruh. Tapi bila tarubah kada hakon belajar, maka batal Al-Fatihahnya harus diulang sampai bisa. Ya, tahu sholatnya batal. Makanya imam yang pertama yang paling tajwid, yang kedua yang paling mengerti hukum hukum sholat, fikih sholat. Ya, ini yang kedua. Ada yang mengatakan fikih sholat berdahulu, cuman yang kuat Quran, karena sholat ini ada Al-Fatihah tuh. Nah, itu yang harus diutamakan. Yang ketiga yang paling tuhak itu dah dua kan. Yang keempat yang sudah menikah. Ya, yang kelima yang baik akhlaknya. Jadi ada memang rincian seorang yang menjadi imam. Jadi tugas imam itu menjadikan sembahyang berjamaah itu bagus, rapi, nyaman, syahdu, khusyuk, ya. Bahkan imam itu dikatakan membawa suasana makmum. Saking hebatnya imam, makmum ini, hati makmum ini kadang tergantung hati imam. Ada nggak itu? Di Hadramaut itu ada orang ya, di zaman kita, bila sholat di samping sidin itu ngalih kada khusyuk, atau di belakang sidin. Bila sidin itu ada sholat berjamaah, jamaah ini kayak khusyuk perasaan rohaniyah. Apalagi sidin jadi imam, jadi membawa makmum itu khusyuk, karena hal ehwal imam ini orang yang khusyuk. Yang penting tumakninah. Ya, tumakninah itu wajib. Bagaimana tumakninah? Seukuran subhanallah. Tapi disunahkan membaca zikir itu 3 kali, rukuk 3 kali, subhana rabbil azim wa bihamdi, supaya tumakninah itu lebih nyaman. Sujud 3 kali, ya, sujud 3 kali, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Ya, artinya pertama selama tumakninah meskipun cepat sah. Ini bila subhanallahnya cepat, Allahu akbar subhanallah, Allahu akbar subhanallah, Allah. Yang pertama sah. Cuman kadang sholat itu terburu-buru sehingga kurang khusyuk. Makanya disunahkan 3 kali. Sekali sah, 3 kali pas. Lebih 3 kali dikatakan malawasi. Bila malawasi bisa makruh.
Ya. Dikatakan seorang sahabat fitnah di kampung. Dipanggil sama Nabi, kenapa kamu jadi fitnah di kampung, jadi pameran orang? Ternyata sahabat ini bila jadi imam kelawasan, rukuknya lawas benar, sujudnya lawas benar, baca ayat panjang benar. Bahari ada kisah di zaman Nabi, sahabat itu kelawasan ditegur sama Nabi, kalau kamu jadi imam jangan berlebih-lebihan lawasnya, yang sedang-sedang aja. Ditegur sama Nabi, waya ini yang banyak tuh kecepatan, terutama taraweh. Nah, itu laju-lajuan sembahyang taraweh itu. Nabi kita marah, kata Nabi kita, kamu buat fitnah, jadi omongan orang, membuat orang koler berjamaah gara-gara engkau bila jadi imam pasti lawas. Nah, makanya dibuat sebuah cara dalam fikih, 5 sholat waktu itu ada namanya qashar, pendek, itu sholat maghrib. Maghrib itu pendek. Imam Haddad membuat ayat-ayat dari pendek ya, dari kuliah, qul huwallah, al-falaq, an-nas, al-fil, Quraisy, al-ma'un, inna a'tayna, al-kautsar, itu maghrib pendek. Yang kedua sedang, itu isya sama asar. Salat isya dengan asar itu terpanjang daripada maghrib. Apa yang dibaca? Nanti isya wa duha, terpanjang adalah wa duha. Ya. Kemudian atin. Kemudian dan sejenis di atas daripada surah setelah al-haqqul takatsur di atasnya. Yang ketiga atul, itu terpanjang, itu panjang. Sholat subuh dengan sholat zuhur. Nah, ini sembahyang subuh itu panjang sholatnya. Qiyamnya panjang lah, lama, sedikit lama daripada isya. Sehingga panjang itu ditentukan dengan surah. Bacalah surah yang lebih panjang daripada wadduha. Nah, seperti di atasnya al-buruj, kemudian at-tariq, ya, dan sejenisnya. Nah, bila kada hafal di gambar ya. Wassama'i wat-tariq. Nah, nafas dilambati sedikit supaya terlihat panjang. Dan juga sembahyang zuhur itu sama dengan subuh. Kalau bisa zuhur itu dilapis-lapis surahnya. 2 surah kah, 3 surah kah, hanya pokok supaya terpanjang. Ya, jadi sembahyang zuhur itu ditambahin, ya boleh jadi 2 lapis, 3 lapis. Bila kita membaca zuhur ya, membaca alam nasrah itu masih sedang. Alam nasrah itu surah sembahyang isya, sembahyang asar. Nah, supaya panjang tambahi al-ikhlas 3 kali. Nah, itu seperti itu cara sholat Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua, imam itu menjaga sholat makmum. Artinya berkat adanya imam, makmum bisa sholat berjamaah. Ya, maghrib berkat imam ada jamaah.
Isya berkat imam, ada makmum. Subuh ada imam, ada makmum. Zuhur, asar berkat imam, menjaga sholat para makmum. Bila tidak ada imam, kalau orang, nah imamnya tidak ada, akhirnya sembahyang di rumah, imamnya tidak ada. Nah, jadi bagus adanya imam. Makanya boleh mengambil upah dari membaca Al-Quran, dari imam, dari ceramah, itu boleh, ya, bukan haram, bukan makruh, tapi boleh. Dengan niat baik jadi pahala, ya, jadi pahala. Bahkan bisa jadi wajib atau sunnah. Ketika di kampung tidak ada imam, tidak ada makmum, masjid terbengkalai, berarti wajib harus ada imam yang dibayar oleh masyarakat supaya ada tak tinggal fardu kifayah, supaya ada dosa sekampungan. Menghilangkan dosa sekampungan, wajib menyewa imam untuk dibayar. Seperti mana jenazah, ya. Di kampung tidak ada yang bisa menjelaskan ilmu agama, kecuali kiau dulu berikan ongkos bensin atau ongkos selebihnya lah. Wajib bila sekampungan kan ada yang paham ilmu agama, ya. Artinya bukan menjual agama, bukan hidup dari ibadah, bukan maknanya tidak ikhlas, bukan, ya. Wah, ini dibayar, ini kadang ikhlas ibadahnya karena dibayar, bukan. Ikhlas itu masalah hati. Kata awal kita tanggung hitung, ya. Cuman bila ada orang pada hakul mengambil amplop, ya, sah-sah saja. Aku pada hakul lah, dibayar tadi usah, silahkan, jangan dipaksa, ya. Karena memang asalnya itu boleh-boleh saja, tergantung kesepakatan. Nah, tapi bisa berubah nanti sikon. Imam masjid seperti ini wajib, bila ada imam masjid terbengkalai, berarti wajib, harus, ya. Walidzalika fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'alahu dhaminan. Oleh karena itu Nabi menjadikan seorang imam itu penanggung jawab, penjamin. Bagusnya makmum tergantung imam, ya. Bahkan sampai hati makmum kadang tergantung hati imam, ada, tapi jarang, tapi bisa, ya. Tapi itu masalah hati, masalah di luar umum, di luar umum. Di antara keutamaan imam adalah jikalau bagus sholatnya, bagus fikihnya, bagus Qurannya, bagus, ya, hatinya bagus, khusyuk, ya, maka mendapatkan pahala seperti yang sholat di belakang. Imam dapat pahala, juga imam dapat pahala makmum. Pahala pribadi dapat, pahala makmum juga dapat. Nah,
Kalau makmum hanya dapat pahala pribadi, tapi ada pahala berjamaah. Kalau imam lebih besar lagi pahalanya. Sebab sujud ini yang menjadikan makmum ini ya bagus. Ketika imam tumakninah, makmum juga bagus tumakninah. Ya, ada boleh. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man amana qauman falyattaqillah wal ya'lam annahu dhaminun mas'ulun bima dhamin. Siapa yang jadi imam, maka takwalah kepada Allah. Berhati-hati jadi imam. Takwalah kepada Allah. Karena dia menjamin penanggung jawab jamaah dan akan ditanya kelak. Kenapa? Ditanya. Kalau salah ditanya. Kenapa tumaninahnya kada pas? Kenapa bacaannya kada pas? Kenapa membuat jamaah bergurung di belakang? Abun gara-gara ikam jadi imam. Kenapa ikam ini jadi panderan orang jadi imam? Nah, ini Nabi kita mengatakan seperti itu. Kalau harus seperti itu, bertahun jangan jadi imam. Karena kata Nabi kita dia belum takwa. Kalau orang takwa, pasti orang itu menerima. Ya, ini imam. Dan siapapun, ustaz, guru juga sama. Kalau jamaah ini malah semakin bingung, semakin ya, artinya ada pasrah, semakin bertanya-tanya, semakin ada paham atau tak ubah ilmunya itu tak ubah, ada sama lawan guru-guru yang lain atau guru-guru tambahan atau di kitab fikih ada sama lalu orang kumpul kenapa sini itu orang lain berarti itu ada takwa sini membawa ada dosa. Kalau pajangan orang itu cabut ya imam saja cabut, hati-hati apalagi guru jangan sampai bila satu aja masalah tidak jujur digawi sama jamaah maka dosanya sendiri. Contoh ya guru kita bila sembahyang kada usah berniat mandak niatmu kada usah sahaja mau sembahyang 4 rakaat sembahyang sunat. Nah ini kan membuat kita bingung. Akhirnya jadi panderan orang. Berarti dia belum takwa. Nah, takwa itu menjadikan orang itu nyaman, senang, bahagia, dapat manfaat, dapat berkah. Ya. Wa in ahsanaka lahu min al-ajri mislu ajri man shalla khalfahu min ghairi musabbihin syai'an. Bila imam bagus salatnya, maka imam dapat pahala jamaah. Satu jamaah dapat pahala satu jamaah. 2 makmum, 3, 10, 20, 100, 1000 itu pahalanya sepahala mereka didapatkan oleh imam. Nah, ini bedanya sama dengan orang yang membukakan puasa, sama pahalanya kada berkurang. Ia dapat pahala puasa, juga dapat pahala puasa jamaah orang yang dia bukakan, berbuka dengan makanan dia. Sama imam ini juga dapat pahala jamaah yang sholat di belakang selama bagus. Jamaah dapat pahala, imam dapat pahala lebih banyak. Nah ini usaha yang berkembang. Sekarang orang banyak berusaha supaya berkembang. Modal 1 dapat 10.
modal 10 dapat 100. Itu ada perusahaan-perusahaan yang kayak itu. Banyak mengiau orang mengabulkan tempat mendaftar, semakin banyak sedikit dapat. Meskipun itu ada riba atau penipuan bisa juga ditipunya. Ya, kebanyakan riba apa? Karena akadnya itu maling. Kayak pohon. Orang dunia senang hal-hal demikian karena santai, dapatnya banyak. Ternyata orang akhirat ketika jadi imam juga Allah berikan kemuliaan. Jadi kada sama imam aja dengan makmum kada sama, ya. Adil Allah Taala. Kada terdengar ini pas hujan. Kemanginan. Kemanginannya. Imamnya kurang apanya? Bacaannya kurang bagus itu. Yang pertama, yang wajib itu tajwid, ya. Kalau suara bagus kada bagus itu kada wajib. Yang wajib itu bertajwid. Bertajwid, ya. Artinya kalau ada bagusnya karena keluar ngomong tajwid, ada yang menjadikan itu ada sah Al-Fatihah, seperti berubah huruf. Tapi kalau panjang pendek dan seperti ikhfa mim dibaca min, ada bermik, atau idgham kurang, itu makruh, kada batal iman makruh, tetap sah iman makruh. Arti makruh itu ya tak kurang pahalanya, kada bagus lah, ya kada bagus. Ya. Sekurang-kurangnya Al-Fatihah tadi bujur seperti itu. Kemudian wabatan namin naksin fahul alaih. Yang kedua, bila ada kekurangan, dia juga yang menjadi tuduhan. Tuduhan itu kenapa jadi kurang? Nah, bila bagus dapat pahala banyak, bila kurang juga kena tuduhan. Tuduhan itu kena masalah. Karena pertanggungjawaban diperiksa nanti, ya, ibaratnya seperti itu, harus amanah. Kemudian diantara keutamaannya di hari kiamat ada tanah dari misik. Yang mana juga ketika ada rasa takut tidak ada ketakutan. Yang juga imam itu tidak ada hisab, seperti mana dalam hadis daripada Abdullah bin Umar, salah satu ala usbanil misik, 3 orang berada di tempat yang di situ tanahnya daripada misik, yang lain tanah biasa. Di tempat beliau ini misik harum 3 orang. Di hari kiamat, abdun adda haqqallahu haqqa mawali, seorang budak
Seorang hamba yang menunaikan hak Allah dan hak budak-budaknya. Seorang tuan, dia bagus dengan Allah, bagus dengan tanggungan, dengan budak. Sekaranglah dengan keluarga. Anak bini bagus dijaga, jangan sampai berbuat yang tidak baik. Itu yang pertama. Yang kedua, warajulun amma qoman wa hum bihi radun. Seorang imam yang jamaahnya senang, ridho. Bila insiden jadi imam, jamaah tadi ridho, tidak pernah membuat jamaah tadi salah paham. Ya, artinya tidak ada komentar yang kada baik. Nah, kenapa sih dia terlalu cepat? Kenapa sih dia terlalu lambat? Kenapa sih dia bacaan seperti itu? Kenapa sih dia bawirid kada? Itu bawirid di luar ini yang jadi imam aja, yang jadi imam misalnya. Ketika sholat tidak. Cuman perataannya juga imam itu karena azannya sidin juga, sholatnya sidin juga, bawiridnya sidin juga. Itu berataan biasanya tagaru. Selama dia ridho, orang itu ridho dengan beliau, ya kebanyakan lah, jangan sikung berdua tuh biasanya orang tuh menerimalah. Itu yang kedua, dapat tanah dari Mesir. Yang ketiga, warajulun yunadi bisolah al-khawas fi kulli yawmin wa lailah. Orang yang menjadi orang yang melaksanakan sholat berjamaah 5 waktu. Ini para makmum. Bila istiqomah jamaah 5 waktu, orang yang muadzin, orang yang adzan setiap sholat 5 waktu. Muadzin 3 orang. Yang pertama, orang yang menunaikan haknya kepada Allah, keluarganya. Yang kedua, imam yang disenangi oleh makmum. Yang ketiga adalah orang yang adzan di sholat 5 waktu. Mereka mendapatkan tempat yang dari fisik, tidak ada rasa takut, tidak ada hisab yaumul qiyamah, tidak dihitung. Nah, ini kemuliaan seorang imam dan juga seorang makmum. Mudah-mudahan kita Allah menjadikan orang yang baik di dalam ibadah, di dalam sholat. Ya amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi alimna lanyanfa'una rabbi fakirna fakirna wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.